Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tanggapi sikap cawe-cawe Presiden Jokowi pada Pilpres mendatang, Gubernur Ganjar mengatakan akan ikut melakukannya pada Pilgub Jawa Tengah 2024 demi kepentingan rakyat Jawa Tengah. Sumur kering karena musim kemarau, warga desa Duku Bangsa Kabupaten Tegal harus berjalan kaki untuk mendapat air. Kurang dari 2 jam, 20.000 kue tradisional aneka jenis ludes di wisata edukasi Kabupaten Purbalingga. Seorang nenek jatuh pingsan mendapati rumah dan ternak piaraannya terbakar di Kabupaten Grobogan. Api diduga bersumber dari pembakaran jerami di belakang rumah korban. Nenek Ngatmini begitu terpukul mengetahui rumahnya di Dusun Beber, Desa Mayahan, Grobogan terbakar. Kebakaran terjadi saat dirinya sedang di sawah. Setiba di rumah, ia mendapati rumahnya ludes. Nenek Ngatmini semakin histeris hingga jatuh pingsan saat melihat salah satu kambing piaraannya mati terpanggang. Kebakaran sempat membuat tetangga panik karena sang nenek tidak berada di rumah. Di sini tidak ada orang di depan situ, tolong saya, terus orang sana sini itu terus langsung ke belakang situ. Kebakaran diduga disebabkan bediang atau penghangat ternak dari pembakaran jerami di belakang rumah. Tertiup angin lalu membakar kandang. Api terus membesar hingga merembet ke rumah nenek Ngatmini. Karena kebetulan bediangnya berada di luar rumah, diterpa angin, ada percikan api yang kebetulan kena dinding belakang dekat kandang kambing, hingga luapan api bertambah sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran rumah milik Bu Ngatmini. 2 mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kemudian menyemprotkan air untuk pendinginan supaya api tidak kembali berkobar. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kesulitan air bersih mulai dirasakan warga desa Duku Bangsa, Kabupaten Tegal. Sumur mereka kering memasuki musim kemarau. Warga harus berjalan kaki menuju sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Tibanya musim kemarau menjadi paceklik bagi warga desa Duku Bangsa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Air sumur di rumah mereka mulai kering. Untuk mendapatkan air, warga harus berjalan kaki setiap pagi dan sore ke sumber air. Namun ramainya sumber air membuat warga harus bergantian. Ada yang mandi, ada yang mencuci piring, ada pun yang mengangsu untuk kebutuhan di rumah. Desa kami sudah mengalami kekeringan hampir 2 bulan. Lah untuk mendapatkan air bersih, kami mencari di kali sini. Warga-warga pada kesini semua. Kesulitan air sudah menjadi cerita lama bagi warga setiap musim kemarau tiba. Berjalan kaki ke sumber air menjadi jalan satu-satunya karena program penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS sudah tidak berfungsi. Saat ini warga kami sangat membutuhkan air bersih di musim kemarau ini. Adapun PAMSIMAS hanya satu untuk kebutuhan hanya untuk 50 warga, 50 kakak atau 50 orang. Warga ingin program PAMSIMAS diperbaiki atau setidaknya ada pengiriman mobil tangki air bersih ke desa mereka secara rutin sehingga warga tidak perlu berjalan jauh ke sumber air. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Harga daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Brebes mencapai Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi untuk komoditas telur ayam negeri. Harga Rp40.000 untuk 1 kilogram daging ayam potong sudah menjadi harga umum, tetapi sesungguhnya mahal.
Di pasar induk Brebes, daging ayam dijual Rp40.000 per kilo merupakan harga tertinggi dalam sepekan terakhir. Padahal harga normal daging ayam sekitar Rp24.000 hingga Rp26.000 per kilogram, kenaikannya nyaris 2 kali lipat. Mahalnya harga daging ayam tentu berdampak turunnya omset pedagang hingga 50%. Kadang telat. Pengiriman telat berarti? Pengiriman telat. Gak ada yang sering kekurangan. Untuk permintaan di konsumen sendiri, Bu, ada keluhan nggak dari konsumen? Ada. Harganya? Ada, katanya belum bisa turun, cuma sudah segini. Tak hanya daging, telur pun ikutan naik menyentuh angka Rp30.000 per kilogram, meski harga normalnya Rp28.000 per kilogram. 29. Sampai sekarang harga 30.000. Tinggal untuk pengecer ya, Bu ya. Iya. Faktor apa sih, Bu, yang jadi Faktor bangsa sama itu pakan ternak ayam ya? Iya. Para pedagang memperkirakan tren kenaikan daging dan telur ayam akan diikuti kebutuhan pangan lain mendekati Hari Raya Idul Adha nanti. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Meski harga ayam sudah tergolong tinggi di angka Rp40.000, tak membuat pedagang untung. Malah dengan harga segitu, mereka hanya dapat keuntungan tipis karena tingginya harga dari pemasok daging ayam. Harga daging ayam yang menyentuh angka Rp40.000 di pasar-pasar Kota Semarang ternyata tak membuat untung pedagang. Pedagang menuturkan harga daging ayam yang dijual saat ini seharusnya dihargai Rp45.000 per kilogram. Tingginya harga karena harga pemasok daging sudah Rp39.000 per kilogram. Namun, pedagang memilih mengambil untung tipis agar tidak sepi pembeli. Ini harga dari supplier harga sudah 39, sangat tinggi. Kalau kita pengecer dihargai 45, nggak ngangkat rego. Nah, sekarang dihargai 40.000, tapi selalu tekor terus. Tolong turunkan harga ayam, itu aja. Oke. Berarti ini 1 kilo dijual berapa ini, Bu? 40. Harusnya 45. Ya. Tapi Bu, gimana nih? Mengambil kerugian atau gimana ini? Ini sangat tekor sekali. Kerugiannya luar biasa ini, Mas. Ini kalau sekarang sudah dikurangi semua, pembeli lesu menurun. Harga daging ayam seharusnya di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Mahalnya harga daging ayam sebulan terakhir membuat pedagang rugi. Wacana subsidi jagung untuk menekan harga pangan ternak diharapkan bisa berjalan sehingga bisa menekan harga daging ayam sejak di hulu. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Beralih ke info haji, jelang keberangkatan ke Tanah Suci, jemaah haji asal Klaten dibekali syal lurik. Lebih dari 1.000 calon jemaah haji asal Klaten mengikuti acara pamitan jemaah calon haji di Geraha Bung Karno Selasa siang. Usai acara, para jemaah diberi syal lurik untuk digunakan di Tanah Suci sebagai penanda jemaah haji asal Klaten. Syal lurik dipilih juga untuk mengenalkan kain lurik khas Klaten kepada masyarakat luas. Tak hanya syal, mereka juga dibekali makanan seperti sambal pecel, serundeng, abon, dan keripik kentang. Calon jemaah haji asal Klaten terbagi dalam 4 kelompok terbang, yakni kloter 54, 55, 56, dan 57. Mereka akan berangkat ke asrama Haji Donohudan Boyolali pada Jumat dan Sabtu besok. Sementara itu, jelang Idul Adha, Polres Grobogan berpatroli ke sejumlah kandang peternak hewan kurban. Selain untuk mencegah pencurian, polisi juga mengingatkan peternak supaya menjaga kesehatan sapi dan kambing mereka. Mencegah pencurian hewan ternak jelang Idul Adha, Polres Grobogan mengadakan patroli hewan kurban. Satu persatu kandang sapi dan kambing dicek. Tak hanya kandang peternak, tetapi hewan kurban di rumah warga juga jadi sasaran patroli Babin Kamtibmas. Jadi ini merupakan bentuk antisipasi kita untuk mengecek kandang-kandang sapi supaya aman dari pencurian hewan ternak. Dan juga untuk mengingatkan para peternak dan juga para petani yang mempunyai ternak sapi untuk waspada terhadap penyakit menular.
Selain mencegah pencurian, patroli hewan ternak juga mengingatkan pemiliknya untuk menjaga hewan ternaknya sehingga tidak menularkan penyakit. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan.